Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, ya, Tri Aprilia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Kira-kira mungkin ini sering terjadi ya di kehidupan kita. Misalnya seperti kalau misalnya kita mendekat ke layar TV misalnya, misalnya kita pegang layar TV itu secara tidak langsung kita pasti akan merasakan bulu-bulu tangan kita akan berdiri gitu, tertarik oleh layar TV tersebut. Nah, kemudian mungkin di beberapa peristiwa pernah kejadian rambut kita tiba-tiba berdiri, tertarik oleh suatu benda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari adanya muatan listrik secara sederhana, ya. Nah, kemudian anak-anak bisa lihat di layar, di background dari slideshow yang Ustazah buat ini. Nah, di situ ada petir. Petir ini sebenarnya adalah salah satu fenomena dari listrik statis. Nah, kalau tadi yang di layar TV itu secara sederhana, tapi petir ini adalah salah satu contoh listrik statis, penerapan listrik statis yang paling besar gitu ya. Nah, kemudian mungkin pernah lihat juga ini ya, seperti di gambar ini kelihatan kucing ini styrofoam menempel di bulu-bulunya, atau mungkin kita sendiri pernah merasakan pas kita megang butir-butiran styrofoam, dia akan lengket di tangan kita. Nah, itu tadi juga adalah contoh dari listrik statis. Oke. Sekarang kita lihat apa aja yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama yaitu nanti akan kita bahas tentang muatan listrik. Nah, kemudian peristiwa yang menghasilkan muatan listrik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya membuat muatan listrik. Kemudian sifat muatan listrik. Nah, yang terakhir nanti akan kita lihat fenomena listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan ini, nanti kita akan lihat juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke. Ya. Nah, di depan ini adalah gambar dari muatan di dalam suatu atom. Nah, kita bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, itu ada di dalamnya yang berwarna hitam dan ada tanda positif atau plus. Nah, kemudian di pinggirannya ada tanda negatif atau yang biasa disebut dengan elektron. Nah, itu ya. Kemudian yang biru itu adalah yang tidak bermuatan atau netral, dia itu disebut neutron. Kita lihat di yang paling kiri ini adalah atom netral atau benda-benda yang tidak bermuatan gitu. Yang tidak bermuatan karena dia netral, artinya di sini seimbang. Kalau dia ada satu muatan positif, ada pasangannya satu yang muatan negatif.
gitu. Jadi yang netral itu dia seimbang. Nah, kemudian kita lihat di gambar yang di tengah ya. Nah, di situ ada positifnya ada 2 ya. Muatan protonnya ada 2. Nah, sedangkan muatan negatifnya atau elektronnya cuma 1. Nah, artinya di sini terjadi kelebihan proton. Sehingga atom tersebut disebut bermuatan positif karena dia memiliki kelebihan proton. Nah, kemudian kita lihat di gambar yang paling kanan. Nah, ini berbeda dengan yang di tengah ya. Kalau yang di tengah tadi muatan positif yang berlebih gitu ya. Cuma ada 2 positif dan 1 negatif. Di yang paling kanan ini ada 2 muatan negatifnya. Tapi muatan positifnya atau protonnya cuma 1. Jadilah ketika muatan negatif atau elektron itu berlebih, maka atom tersebut disebut bermuatan negatif atau atom negatif gitu. Jelas ya kira-kira. Yaitu elektron. Kemudian yang plus itu proton. Nah, yang biru itu adalah neutron ya, seperti yang sudah Ustazah jelasin tadi. Nah, nah ini atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron. Nah, jadi yang berpindah itu, yang bisa berpindah-pindah itu adalah elektron atau muatan negatif. Jadi ketika suatu benda dia menerima elektron, otomatis tidak akan seimbang lagi kan. Nah, jadi benda itu akhirnya kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Sedangkan ketika benda yang ditinggalkan oleh elektron, nah elektron tadi kan bisa berpindah-pindah, yang negatif itu kan bisa berpindah-pindah. Nah, ketika dia meninggalkan, artinya posisi sudah tidak seimbang lagi nih. Nah, seperti yang di gambar di tengah itu. Nah, ini dia ketinggalan nih, elektron pindah ke tempat lain sehingga muatan positifnya berlebih, makanya dia dibilang bermuatan positif. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ada 2. Yang pertama muatan sejenis dan yang kedua adalah muatan tak sejenis. Kita lihat bagaimana gambarnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Gambar pertama itu arah panahnya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa dia tolak menolak ketika didekatkan? Dia tolak menolak, nggak mau dia bersatu karena muatannya sejenis. Nah, sama-sama positif tuh. Nah, jadi benda bermuatan positif bertemu dengan benda bermuatan positif, dia tolak menolak. Nah, kita lihat di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini muatannya berbeda. Muatan yang positif dengan muatan yang negatif. Nah, akhirnya terjadilah dia tarik menarik gitu. Dan yang terakhir ini negatif dan negatif juga tolak menolak. Nah, itu karena dia muatannya itu sejenis, makanya dia jadinya tolak menolak. Sama seperti manusia ya, manusia yang normal. Ini cerita manusia yang normal, yang bisa menikah, yang bisa bersatu itu kan perempuan dan laki-laki. Nah, tak sejenis. Nah, kemudian bisalah dia bersatu. Tapi bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki? Nah, itu kan dia tolak menolak. Nah, dia tolak menolak. Sama seperti itu. Atau perempuan dengan perempuan, dia kan tidak akan bisa bersatu karena dia sejenis. Ketika laki-laki dan perempuan bersatu, dia akan tarik menarik nih, akan bersatu.
Gitu, kira-kira begitulah analoginya ya, tentang muatan sejenis dan tak sejenis. Lanjut, ini ada jenis-jenis benda berdasarkan daya hantar listrik. Nah, kita lihat ternyata benda itu ada yang bisa menghantarkan listrik dan ada yang tidak. Nah, benda yang dapat menghantarkan listrik itu disebut dengan konduktor. Nah, jadi konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Nah, sedangkan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu disebut isolator. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai penyekat atau penghalang supaya listrik tidak mengalir gitu. Jadi contohnya, nah ini ada contohnya ya. Apa saja yang bisa menghantarkan listrik? Gitu. Apa saja yang merupakan benda konduktor contohnya? Nah, ada air laut. Nah, nggak cuma air laut ya. Air biasa pun gitu ya. Makanya hati-hati ketika ada genangan air. Itu bisa jadi kalau misalnya di suatu tempat ada aliran listrik, kemudian ada air di situ, kita lewat di situ, nah itu bisa berbahaya. Karena kita bisa jadi tersengat listrik. Kenapa? Karena air itu dia sifatnya konduktor. Dia bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau besi juga bisa ya. Kemudian emas. Nah, ini benda-benda logam ya. Apalagi tembaga. Nah, tembaga ini adalah yang benda yang lumayan paling bagus dia dalam menghantarkan listrik. Makanya isi kabel, kalau kita lihat ya, kabel-kabel di rumah kita itu yang kita gunakan untuk aliran listrik. Nah, itu isinya kalau dibuka itu isinya tembaga gitu. Jadi yang paling konduktor gitu ya, yang paling bisa menjadi konduktor itu adalah benda-benda logam gitu. Nah, kemudian apa saja benda yang isolator? Nah, ini jelas ya, di sini kayu kering. Nah, pernah nggak kita lihat kayu dapat menghantarkan listrik gitu? Kalau kita pegang kayu kita kesetrum, kan nggak pernah ya. Kemudian ada berlian. Nah, berlian kayak batu-batu mulia tuh nggak bisa dia. Ada minyak, terus ada karet, dan ada gelas kaca itu dia sama sekali tidak bisa dia menghantarkan listrik gitu. Oke, udah kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara membuat benda menjadi bermuatan ya. Oke nih, sebentar. Bagaimana cara membuat benda menjadi tidak bermuatan. Itu yang pertama adalah dengan cara konduksi. Konduksi tadi adalah cara membuat benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Nah, bisa lihat di sini di sini ada benda yang bermuatan positif ya. Ada benda yang bermuatan positif kemudian ditempelkan ke benda yang netral. Nah, yang hijau itu kan bendanya netral karena dia muatan positif dan negatifnya seimbang. Nah, ketika ditempelkan dengan benda bermuatan negatif, ini elektron yang di sini akan berpindah. Nah, elektronnya akan berpindah karena dia ditempelkan. Elektronnya akan berpindah. Ingat ya, yang berpindah itu hanya elektron. Proton tidak bisa berpindah. Hanya muatan negatif yang berpindah. Ketika dia pindah, maka benda ini tadi akan berubah menjadi muatan positif. Nah, dia akan berubah menjadi muatan positif. Gitu kira-kira. Nah, jadi
bendanya akan menjadi muatan positif gitu. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Ketika benda itu dilekatkan atau didekatkan, ditempelkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka elektron dari sini akan masuk ke sini. Nah, dia akan masuk, jadilah benda-benda di sini muatan muatan negatifnya itu akan berpindah. Nah, muatan negatifnya akan berlebih, jadilah dia bermuatan negatif. Nah, gitu, jadilah dia bermuatan negatif. Kira-kira seperti itu ya kalau untuk yang cara konduksi. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat untuk yang selanjutnya apalagi caranya. Nah, ini ada cara membuat benda menjadi bermuatan dengan cara induksi. Nah, induksi ini dia, kalau yang tadi konduksi itu menempelkan, kalau induksi ini hanya mendekatkan. Nah, ketika kita dekatkan benda bermuatan dengan benda yang netral, maka bisa dilihat ya, muatan-muatan negatifnya ini akan berpindah. Nah, muatan negatif di sini dia akan bergeser ke sini karena ininya kan positif. Jadi ya, yang negatif bergeser ke sini sehingga bendanya ini akan terpisah dia muatan negatif dan positifnya. Begitu juga sebaliknya, ketika benda bermuatan negatif, ini sama ya, jadi dia akan seperti ini jadinya. Nah, gitu, dia akan bergeser menyatu mendekat ke benda yang bermuatan positif ini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini cara yang ketiga adalah dengan menggosokkan. Nah, jadi kita bisa membuat benda-benda itu bermuatan itu dengan cara menggosokkan. Tuh, jadi karena setiap benda itu dia punya kemampuan untuk melepaskan. Jadi dia bisa melepas dan menyerap elektron. Contohnya gini. Ketika kita ini contohnya ada 3 ya. Ada balon yang digosok-gosokkan, kemudian dia bisa menarik rambut. Nah, ini sama seperti kalau kita dekatkan tangan kita ke TV yang baru, misalnya TV yang baru saja dimatikan gitu. Nah, kemudian ada mungkin ini waktu di SD mungkin pernah diterapkan mungkin ya. Nah, ini kita gosok-gosokkan penggaris rambut, kemudian didekatkan ke kertas-kertas kecil. Nah, dia akan menempel kertasnya. Nah, yang disisir juga, ketika sisir ini kita gosok-gosokkan ke rambut, sisir ini kan akan bermuatan gitu karena dia sudah digosok-gosokkan dengan rambut. Dia akan menempel ke kertas-kertas kecil. Kira-kira begitu. Kita lihat ini ada contohnya ya. Nah, ini. Jadi apa yang terjadi ketika digosokkan benda itu? Nah, di sini kita lihat di contoh yang pertama ada kaca dengan kain sutra. Nah, jadi kalau kaca dengan kain sutra itu kacanya positif, kain sutra negatif. Nah, ketika digosokkan, elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Nah, kemudian ada mistar plastik atau penggaris plastik dengan kain wol. Nah, plastik tadi dia bermuatan negatif, kemudian kain wol bermuatan positif. Nah, di sini yang terjadi adalah elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Kemudian ada sisir dengan rambut. Nah, sisir itu muatannya negatif, sedangkan rambut muatan positif. Nah,
Di sini terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Nah, begitu juga dengan penggaris mistar rambut manusia. Penggaris mistar pasti dengan rambut manusia sama ya. Nah, ini sama dengan sisir. Kemudian balon dan kain wol. Jadi elektron dari kain wol berpindah ke balon. Dan yang terakhir ada ebonit dengan kain wol. Nah, di sini kain wol, elektron dari kain wol berpindah ke ebonit. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada namanya elektroskop. Nah, apa itu elektroskop? Elektroskop ini adalah alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Jadi kalau kita ingin tahu gitu muatan listriknya benda ini punya muatan atau tidak, kita bisa uji dengan alat elektroskop ini. Cara kerjanya begini. Nah, ini ada sebelah kiri, yang paling sebelah kiri ada bagian-bagian dari elektroskop. Itu bentuknya kira-kira begini ya. Nah, di atasnya ada knob, terus di bagian tengah ada batang konduktor, di bagian bawah ada 2 daun logam namanya, dan dia diselubungkan oleh selubung. Nah, gitu. Jadi jadi elektroskop ini adalah awalnya ini muatannya netral, positif negatifnya netral ya, dia Oke, kembali lagi bentar ya. Nah, kita kembali ke elektroskop tadi. Oke. Ya, ini tadi ya elektroskop. Nah, ini bendanya masih netral. Gitu, terjadi gaya tarik menarik antara daun logamnya ini karena dia netral. Nah, ketika kita dekatkan suatu benda bermuatan negatif, yang positif akan mendekat ke, sama kayak yang apa tadi, induksi tadi. Nah, yang positif dia akan naik ke atas, dan yang negatif tertinggal di bawah. Nah, ketika dia tertinggal di bawah, dia akan mengembang. Kenapa? Karena kalau di sini negatif, dia akan terjadi tolak menolak sehingga dia mengembang. Begitu juga kalau kita dekatkan benda yang bermuatan positif. Nah, yang negatif akan naik ke atas. Yang negatif akan naik ke atas. Tinggallah di bawah yang positif dan dia akan mengembang. Nah, begitu. Dia akan mengembang karena kiri dan kanan itu muatannya sejenis gitu, dia akan tolak menolak. Jadi kira-kira begitu cara kerja dari elektroskop ini. Oke, nah kemudian kita lihat nih ya, pemanfaatan elektroskop ini dalam teknologi, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini ada namanya penangkal petir. Nah, mungkin ini udah biasa ya kalau gedung-gedung tinggi gitu ya, itu kan akan mudah disambar oleh petir ya, karena kan tadi ketika terjadi petir itu benda awan di langit itu kan bergesekan. Nah, elektron akan meloncat ke bumi. Nah, inilah yang kita lihat petir itu. Nah, sistem kerjanya begini. Jadi ini ada awan yang bermuatan negatif. Nah, kemudian ada rumah yang muatannya positif. Nah, ini akan memicu elektron turun atau meloncat ke rumah kita. Nah, jadi kalau rumah kita tidak ada penangkal petir, nah itulah yang sering terjadi, benda-benda elektronik ataupun rumah kita tersambar oleh petir ya. Jadi
ketika ada penangkal petir ini akan diteruskan ke tanah. Baik, itu tadi penjelasan Ustazah tentang sedikit tentang listrik statis ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.